Gereja bagi segala bangsa. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Kisah 13 ayat 2. Sahabat Iktus, amanat agung adalah sebuah perintah dan bukan sekedar anjuran. Sesuai konsep kerabian Yahudi, yakni apa yang disampaikan terakhir oleh seorang guru haruslah menjadi yang utama bagi para muridnya. Itu berarti bahwa gereja Tuhan haruslah berfokus kepada penuntasan amanat agung. Segala sumber daya gereja dikerahkan hanya untuk menyelesaikan tugas itu, menjadi gereja bagi segala bangsa. Dua pengaruh besar yang berkembang di Antioquia dengan julukan kota Jiro Yunani adalah komunitas besar orang-orang Yahudi dan komunitas pejabat pemerintah yang adalah orang Yahudi Helenis. Gereja Antioquia menjadi sebuah patron gereja dari segala bangsa. Tidak ada lagi sebutan tadinya aku orang Yahudi atau tadinya aku orang bukan Yahudi. Tetapi sekarang semua berkata, aku adalah orang Kristen. Berapa hal yang dilakukan oleh gereja Antioquia. 1. Gereja bagi segala bangsa memiliki kepemimpinan yang solid. Gereja Antioquia diperlengkapi dengan pelayan-pelayan Tuhan yang andal, yaitu beberapa nabi dan pengajar. Mereka pemimpin gereja memikirkan misi penyelamatan dunia. Mereka inilah para nabi dan ahli Taurat atau para pengajar yang dijanjikan Kristus. Matius 23 ayat 24. Barnabas seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Lukius dan Simeon yang disebut Niger. Menahem yang berarti penghibur, dan yang terakhir adalah Paulus. 2. Gereja bagi segala bangsa memiliki kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Ayat 2. Pada saat para pemimpin dan jemaat gereja Antioquia beribadah dan melakukan puasa, Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Gereja perlu memiliki kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi Allah Trinitas adalah pribadi yang mau menggunakan pelayan-pelayannya untuk mengerjakan pekerjaannya, menuntaskan amanat agungnya. 3. Gereja bagi segala bangsa mengutamakan prinsip kemitraan. Gereja Antioquia mengadakan kebaktian pengutusan yang diikuti bukan hanya oleh para pemimpin rohani, namun seluruh jemaat. Hal ini menunjukkan keterlibatan jemaat dalam pelayanan misi lintas budaya. Roh Kudus menggerakkan gereja dan bukan hanya 5 orang yang terlibat dalam pekerjaan misi. Selanjutnya, penumpangan tangan adalah lambang kemitraan antar gereja pengutus dan misionari yang diutusnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah gerejaku memiliki kepemimpinan yang terfokus pada misi? Apa penghambatnya? Sudahkah gerejaku memiliki kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus sehingga sedia mengutus tenaga terbaiknya untuk misi? Sebagai gereja bagi segala bangsa, sediakah aku mengembangkan kemitraan dengan para utusan dan pengutus yang lain? Tuhan Yesus, aku berterima kasih karena Tuhan mengizinkanku ada dalam arus kegerakan misi. Tolonglah agar gerejaku tidak hanya memikirkan segala sesuatu yang ada di dalam tembok gereja, sehingga melalaikan tugas utama untuk menjadi gereja bagi segala bangsa. Aku menyadari bahwa hal ini tidaklah mudah, namun aku percaya bahwa saat ini Roh Kudus terus bekerja, menggerakkan gerejanya untuk menuntaskan amanat agung. Amin. Hanya ada 2 jenis Kristen sejati, yaitu mereka yang sedia menjadi pengutus atau utusan.